Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Casilia Oktaviani Dujo dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan kelas 2020B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang komunikasi dalam keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Zakri. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama, tentang pengertian komunikasi. Yang kedua, unsur komunikasi. Yang ketiga, bentuk-bentuk dalam komunikasi. Yang keempat, faktor-faktor dalam berkomunikasi. Dan yang kelima, hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide atau gagasan seseorang atau beberapa orang dalam menyampaikan sesuatu. Organisasi dalam masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya. Komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Ada 5 pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Effendi. Menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap dan perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Yang kedua, menurut Sinambela. Menurut Sinambela, komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Wibowo. Menurut Wibowo adalah komunikasi itu pertukaran informasi antara sender kepada receiver dan menarik kesimpulan sebagai persepsi tentang makna sesuatu antara individual yang terlibat, juga dikatakan sebagai pertukaran interpersonal dari informasi dan pengertian. Yang keempat, menurut lexicographer. Menurut lexicographer, komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memberi dan meraih kebersamaan. Tujuan yang diinginkan kedua belah pihak akan tercapai bila mereka berkomunikasi dan memiliki pemahaman yang selaras tentang informasi yang saling ditransfer. Yang kelima, menurut Raymond. Menurut Raymond, komunikasi adalah proses pemilahan, memilih dan simbol pengiriman sedemikian rupa yang membantu menerima, menghasilkan respon, pesan atau makna penawaran yang sama dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Yang kedua adalah apa itu unsur komunikasi. Ada 6 unsur komunikasi dalam komunikasi keperawatan. Yang pertama adalah sumber. Sumber ialah pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima sumber, sering disebut dengan komunikator, pengirim, source, sender atau encoder. Yang kedua adalah pesan. Pesan ialah pernyataan yang disampaikan mengirim kepada penerima. Pernyataan bisa dalam bentuk verbal atau bahasa tertulis atau lisan, maupun nonverbal atau bahasa isyarat yang bisa dimengerti penerima pesan, biasa disebut dengan message, konten atau information. Yang ketiga adalah media. Media ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media dalam pengertian ini bisa berupa media massa mencakup surat kabar, radio, film, televisi, dan internet. Bisa juga berupa saluran, misalnya kelompok pengajian atau arisan,
kelompok pendengar dan pemirsa, organisasi masyarakat, rumah ibadah, pesta rakyat, panggung kesenian, serta media alternatif lainnya. Misalnya, poster, brosur, buku, spanduk, stiker, dan semacamnya. Yang keempat adalah penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber kepada penerima. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam sebutan, antara lain khalayak, sasaran, target, adopter, komunikan, atau dalam bahasa asing disebut receiver, audience, dan decoder. Yang kelima adalah pengaruh atau efek. Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Karena itu bisa diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai penerima pesan. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik ialah tanggapan yang diberikan oleh penerima sebagai akibat penerimaan pesan dari sumber. Sebenarnya ada juga yang beranggapan umpan balik sebenarnya efek atau pengaruh. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Hal ini juga berlaku untuk seseorang komunikan atau seseorang komunikasi dapat merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan komunikator dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan. Misalnya, seseorang akademisi tidak mungkin menggunakan kata-kata yang intelektual apabila ia menghadapi seseorang yang pendidikannya lebih rendah darinya. Hal tersebut justru menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan itu memiliki dua aspek. Yang pertama adalah pertumbuhan manusia. Pertumbuhan juga dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Bagaimana komunikasi menyikapi informasi yang diberikan komunikator dan bagaimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Setiap orang itu memiliki cara masing-masing untuk menyampaikan informasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, cara dia menyampaikan informasi kepada anak balita dengan remaja tentu saja berbeda-beda. Cara-cara tersendiri yang dapat kita sesuaikan dengan pola pikir masing-masing dari anak balita dan juga remaja sesuai dengan pertumbuhannya. Yang kedua adalah keterampilan menguasai bahasa. Keterampilan dalam bahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Misalnya, jika kita menghadapi remaja, maka kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan kesehariannya dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau memfisirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Yang kelima adalah peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi yang diberikan atau permasalahan yang ingin dibicarakan dengan baik dalam berkomunikasi yang baik. Yang kelima adalah lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif dapat memberikan manfaat yang sangat penting dalam berkomunikasi dengan orang yang berada di dalam lingkungan tersebut. Yang keenam adalah emosi.
Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi kita kepada orang lain. Yang ketujuh adalah kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang sangat penting untuk berkomunikasi. Yang kedelapan adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi. Dapat dilihat dari gaya mereka berbicara dan interpretasi. Menurut Tannen, kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari konfirmasi atau meminimalkan keintiman, sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan independensi dan status dan kelompoknya. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Setiap elemen atau komponen dalam proses komunikasi menunjukkan kualitas komunikasi itu. Masalah akan timbul apabila salah satu dari elemen komunikasi tersebut mengalami hambatan yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai komunikasi dalam keperawatan. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.